Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring panastuti. Tetep anggayo mukti sentosa rahayu. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Nirtoyo dan Aspi Sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Roro Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Roro Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Deltomet Laboratoris Jamu Gunung Kiri Wonogiri. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-109 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Eli Ermawati sebagai Nini Wari, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Warih sungguh tidak percaya mendengarkan apa yang diungkapkan oleh ayahnya. Tetapi Ki Wulung tetap memegang teguh pendiriannya dan apa yang telah diucapkannya.
Ki Wulung memandang putranya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ada sinar kesejatian yang memancar di kedua mata orang tua itu. Di balik kedua matanya yang bersembunyi di cekungan keningnya, Ki Wulung tersenyum lembut, lalu menepuk-nepuk bahu putra tunggalnya. Aku sungguh tidak mengerti, Kek. Apa sebetulnya yang diinginkan cucumu? Kakek mengatakan tentang Jati Ningaluhur dan apa yang dikatakan Waluyaning Jati. Tentu saja tidak berbeda dengan apa yang disebut orang Jati Ning Agesang. Yang dinamakan kehidupan yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup menerima dan menghayati akan kemuliaan yang sejati dalam hidupnya. Iya, kau boleh menyalahkan bapak dan ibumu. Terserah, Wareh. Tetapi itulah yang dikejar-kejar Sukmo. Masih bersama Sandiwara Aku juga Radio tidak mengerti, 91. Wareh. Apabila bocah kecil itu sudah mencari jati ningaurip. Sukmo, aneh sekali anak itu. Maafkan aku jika aku menyalahkanmu, Kek. Maafkan aku. Ya, kau boleh menyalahkan aku, Wareh. Boleh. Kuakui, aku pun tidak bisa mendidik dan mengajari anakmu. Kalau bocah itu sudah mengerti dan mencari sarana untuk mendapatkan jati ningaurip, siapa yang mampu menahannya? Tidak seorang pun, Wareh. Cukup lama aku belajar kepadamu, Kek. Cukup lama aku mempelajari hidup dan kehidupan sebagai seniman. Namun kali ini aku kena batunya. Aku kalah dengan anakku. Setiap orang memang menginginkan jati ningaurip, Nyer anakku. Karena dengan mendapatkan jati ningaurip, dia tidak akan kena mati. Dia tidak akan kena pati pada dirinya. Selai bulunya pun tidak ubahnya dijadikan sarana pangkal tolak untuk menyembah dan memuji. Itulah yang dicari Sukmo apabila orang mendapatkan sembah puji. Nah, jika demikian keadaan manusia itu, baginya tidak berbusana pun tidak akan susah. Tidak makan pun tetap senang. Jikalau dihina, ia pun tetap sukacita. Sekalipun diancam dan bahaya mendatangi dirinya, ataupun mati akan merenggut nyawanya, dia akan tetap tersenyum menghadapinya. Pada dirinya tidak ada sama sekali rasa was-was, apalagi takut. Kesentosaan jiwa lahir dan batin akan menyertainya. Kelak, apabila anakmu mendapatkan hal itu, walaupun mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa, dia pun tidak akan merasa bersukacita yang berlebih-lebihan. Dia tidak jatuh dalam sanjungan, dan sama sekali dia tidak akan merasakan segala kemuliaan dan kebesaran dalam dirinya. Sejauh itukah yang diinginkan cucumu, Kek? Ya tentu saja, Nyer. Siapapun boleh menyalahkan aku dan neneknya. Dia sebetulnya telah mempelajari dan mendalami bahwa sebenarnya ia tidak mampu menolak akan datangnya kebahagiaan, celaka, sakit, ataupun kemuliaan. Dia sebetulnya telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Nrimo ing pandum. Nah, disitulah anakmu telah mencari hal itu, Wareh. Dan aku pun tak mampu mendapatkannya, Kek. Apalagi kamu, aku, bapakmu, buyut canggahmu pun belum ada yang meraih hal itu, Wareh. Kita manusia susah untuk nerimo ing pandum. Belum pernah kutemui seorang pun yang nerimo. Catatlah itu baik-baik, anakku. Masih bersama Sandiwara Dan Radio apabila anakmu saat 91. ini sedang mencari hal itu, apakah aku salah? Apakah neneknya salah jika membiarkannya pergi walaupun dengan hati yang berat? Kalau aku bisa menerima, nenek dan kakek bisa menerima. Lalu bagaimana dengan ibunya, Kek? Bagaimana? Ya, kalaupun dengan berat hati,
mengerti. Ia pun harus menerima. Ketahuilah, istrimu dengan setia menantinya, bahkan bertaruh nyawa mengandung, melahirkan, dan memeliharanya. Ya, perasaan seorang ibu tentu saja tidak akan pernah rela untuk melepaskan putra satu-satunya. Istrimu mencoba untuk mengerti bahwa segalanya merupakan ganjaran. Semuanya adalah pemberian dari Gusti yang Maha Agung. Nah, hanya Gusti yang langgeng hidupnya. Hidup yang sesungguhnya tidak dapat pula disamakan dengan berbudi. Manakala akal manusia sudah menghayati akan pupusing rasa, sari-sarinya dari rasa, dialah yang boleh dikatakan sudah memegang rasa yang sejati. Rasa ning sejati yang saat ini dicari anakmu. Nah, kau paham itu, Are? Aku mencoba mengerti, Keh. Ya, kau boleh mencoba mengerti. Kalau kakek, nenek, buyut dan canggahmu, aku dan kau masih mencari rasa ning sejati, maka kita tidak bersalah seandainya mengizinkan anak turun kita untuk mengikuti jejak langkah itu. Sebab akan halnya rasa yang sejati. Nah, jangan keliru. Bukan pula diartikan rasa 6 jenis rasa. Dan juga bukan pula rasa yang dirasakan dengan lidah. Tidak pula diartikan rasa yang terasakan oleh hati. Rasa dari pikiran yang bekerja. Rasa dari badan yang merasakannya. Bukan rasa hati dari orang yang memperbincangkan dirinya. Bukan pula rasa yang diderita manakala sakit, dan rasa bahagia ataupun senang manakala menerima kemuliaan. Nah, pada hakikatnya, orang yang telah memegang adanya rasa sejati itulah dapat dikatakan sudah memegang inti dari rasa. Atau Masih pusering bersama Sandiwara Radio 91. Rasa yang demikian itu dapat dikatakan raja dari segala rasa. Sebab rasa yang sejati akan membawai segala macam rasa di badan manusia ini. Dia akan dapat mengendalikan segala aneka rasa. Orang yang demikian itu yang sudah memiliki rasa sejati sudah dapat dikatakan selalu mulia rasanya. Dia dalam keadaan waluyo jati murti, hidup sempurna dan menerima kemuliaan yang sesungguhnya. Apakah Sukmo sudah memahami hal itu, Kek? Siapapun tidak akan pernah percaya akan hal itu, Are. Tidak akan pernah menerima. Tetapi setelah kurenungkan, memang dia itu bisa. Dia berjalan bukan karena hati dan pikirannya, tetapi ia berjalan karena menuruti hakikat nurani dan kehidupan ini. Dia berjalan karena roh kasukman. Dia berjalan karena nuring kasampurnan. Ki Warih menghela napas dalam-dalam, lalu mencoba merasakan getaran-getaran detak nadinya, sampai di ujung-ujung syarafnya. Ia membayangkan masa kecilnya, ia membayangkan masa remajanya, ia juga membayangkan di mana ia mengalami mukti rahayu. Dikala duduk di pelaminan bersama istrinya, ia mengangkat dagunya memandang cakrawala senja, memandang matahari yang berhias mega-mega hitam yang mulai beranjak ke ufuk barat. Angin berdesir menyapa hatinya yang sunyi, menyapa sukmanya yang dilanda kegelisahan.
dengarkan itu binatang. Kau tahu itu cengeret, Wareh? Iya, Kek. Nah, cengeret itu hanya sebesar kelingkingmu. Ia hanya sekukumu. Tetapi ia bisa memamerkan suaranya yang nyaring di saat-saat senja. Kau tahu arti semua itu? Kau tahu arti di balik semua itu, Wareh? Yang kudapatkan dan yang kurenungkan hanyalah kebesaran dan kemuliaan yang maha kuasa, Kek. Tak ada yang mampu menciptakan makhluk seperti itu. Binatang yang tak jauh beda dengan lalat itu mampu menunjukkan kebesaran yang maha kuasa. Dia itu hidup sejenak. Hidup hanya sebentar. Tetapi ia mampu mengeja zaman, Ger. Kalau binatang-binatang kecil seringkih cengeret itu bisa menikmati kehakikian hidupnya. Apalagi anakmu. Anakmu adalah seorang manusia, Wareh. Jangan kau pandang kecilnya. Tetapi dia adalah manusia yang utuh. Mempunyai jatining rasa. Mempunyai dua tubuh. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Iya, Kek. Sekarang aku baru sadar bahwa hal itu memang harus terjadi. Tetapi yang sulit kuterima, mengapa secepat itu? Sekecil itu dia sudah mencari hal-hal di luar kemampuannya. Sebab kau pun harus ingat, Ger. Adanya sesuatu di muka bumi ini bukankah karena nafas yang maha kuasa, Ger anakku? Sukmo. Iya. Haji Sukmo. Aku, kamu, dan semua yang hidup di dunia ini bisa dikatakan sebagai manusia. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Punya Sukmo. Nah, biarlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ayolah, ayo, Ger. Jangan terpekur di sini. Kita boleh tersenyum karena kita punya wiji pinile. Kakang Wareh. Nini? Masih bersama Sandiwara Radio 91. Nini, aku kangen sekali padamu. Haruskah aku mengatakan hal itu? Oh, Aku Kakang. rindu padamu, Nini. Kakang, aku takut sekali, Kakang. Aku takut, Kakang. Apa yang kau takutkan? Bukankah kita telah bersama? Aku datang menjengukmu dengan segenap kerinduanku. Kakang. Sukmo tidak menemuimu, Kakang. Nini. Tidak. Iya. Ki Warih tidak mampu berkata-kata. Hanya desah napas dan isak yang mampu terungkap. Ia peluk istrinya erat-erat penuh kelembutan dan kasih sayang. Detak jantungnya menggemuruh, bagaikan gemuruh gunung menjelang gempa. Diciuminya istrinya penuh dengan perasaan dan kasih sayang. Kerinduan yang membara dalam dadanya seakan-akan tumpah ruah seiring dengan butir-butir air mata yang menggelincir di kedua pipinya lewat sudut-sudut matanya. Nini Warih pun melakukan hal yang sama. Dia terus menangis terisak-isak, semakin erat memeluk suaminya, seakan-akan getaran nadi Masih darahnya bersama menyatu Sandiwara dengan Radio getaran nadi 91. suaminya. Ki Wulung yang menyaksikan adegan itu turut bersedih. Dari sudut matanya meluncur butir-butir bening bagaikan kristal yang menggelincir di pipinya yang mulai mengeriput. Bibirnya yang hitam meliuk-liuk
Hidungnya kembang kempis mengeluarkan ingus, dan perlahan ia menghapus dengan punggung tangan kirinya yang juga berhias kulit mengeriput. Ki Warih dan istrinya saling berpelukan erat. Mereka menumpahkan rasa kangen dan kerinduan yang mencekam dalam dada setelah sekian lama tidak bertemu. Dari sudut-sudut mata mereka meluncur butir-butir bening membasahi pipi mereka. Masih Ki bersama Wulung yang Sandiwara memperhatikan Radio anak-anaknya 91. turut terharu hingga ia pun menahan isaknya. Sementara angin semilir dan matahari mulai turun ke ufuk barat, nampak merah tembaga berhiaskan mega-mega hitam keperakan. Kakak Warih, aku kangen sekali kepadamu, Kakak. Nini, istriku. Aku juga rindu kepadamu. Lama sekali kita tidak bertemu. Lama sekali. Aku cemas dan khawatir, Kakak. Aku takut sekali. Semenjak terdengar keributan di Mataram karena pemberontakan Pangeran Puger, aku menjadi takut sekali. Takut dan was-was akan keselamatanmu. Tapi aku tidak ikut dalam berperang ini. Aku memiliki tugas dan kewajibanku sendiri. Peperangan adalah tugas para prajurit. Sedangkan aku ini seorang seniman. Jadi tidak perlu untuk turun ke medan perang. Tapi Kakak, aku benar-benar takut sekali. Aku khawatir, Kakak. Dalam hatiku selalu cemas kalau terjadi sesuatu kepadamu. Sekalipun kau seorang seniman, tetapi keadaan pun akan mempengaruhimu. Kalau terjadi sesuatu di istana, apakah kau tidak terlibat di dalamnya? Apalagi di Krapyak, tempatnya sunyi dan sepi. Kalau para pemberontak sampai di sana Masih dan bersama memerangi Sandiwara tempat Radio itu, 91. merambah ke tempat itu, apa yang terjadi padamu, Kakak? Gusti yang Maha Agung akan senantiasa melindungi anak-anaknya. Akan melindungi umatnya yang tidak bersalah. Tapi peperangan tidak akan pernah memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Peperangan adalah hidup dan mati. Pertarungan nyawa, Kakang. Yang penting sekarang, suamimu telah ada di dekatmu dengan keadaan sehat walafiat. Ayo, Kakang. Kita masuk ke rumah. Jangan di sini. Tentu kau lelah sekali. Ya, aku memang lelah. Tapi kelelahan itu tak ada artinya setelah aku bertemu denganmu. Oh, Kakang. Ayolah, Nger. Kalian masuk. Kita bicara di dalam. Hari mulai gelap. Dan matahari sebentar lagi akan tenggelam di ufuk barat. Minumlah, Kakang. Minumlah. Kau pasti haus. Maaf, apabila saat kau datang, aku tidak langsung menyambutmu. Aku kangen pada Simbo dan aku menengoknya. Kau tidak marah, bukan? Mana Masih mungkin aku bersama marah ini. Sandiwara Radio Menjenguk orang tua 91. adalah kewajiban anak-anaknya. Kalau seorang anak sudah melalaikan orang tua, namanya durhaka. Ya kualat. Bagaimana keadaan Bapak dan Simbo? Simbo dan Bapak baik-baik saja, Kakang. Mereka menanam cabai, terong, dan empon-empon, ketela pohon. Mereka sebentar lagi juga akan panen. Apakah tidak dimangsa celeng dan babi hutan? Para tetangga membantu untuk menjaga siang dan malam. Mereka bergantian jaga, dan setiap dekat tegalan dibuat belumbang untuk jebakan celeng, Kakang. Syukurlah kalau begitu. Artinya kita tidak perlu khawatir akan keadaan Bapak dan Simbo di sana. Mereka sebetulnya juga kangen pada anak kita, pada cucu mereka. Tetapi anak kita hingga sekarang belum juga kembali. Kakek Wulung telah bercerita banyak tentang Sukmu.
kakek sudah bercerita kepadamu? Iya. Sukmo tak lebih adalah seorang mempelai yang mencari pasangannya. Sukmo tak lebih seorang pengantin lelaki yang mencari pengantin perempuan. Maksudmu, Kakang? Dia mencari jodohnya. Apa maksudmu? Sukmo masih kecil. Tak mungkin ia memikirkan hal seperti itu. Kau jangan salah tangkap ini. Sukmo mencari pasangan apa yang ada dalam dirinya. Sang mempelai alam Kasukman yang tidak bisa diberikan secara wadak. Tetapi secara Masih bersama Sandiwara Radio 91. Alam Kasukman. Iya, dia mengembara untuk mencari dirinya sendiri. Aku juga tidak tahu, Kakang. Aku tidak mengerti. Sejak kau antarkan aku kemari, aku belum bertemu dengannya. Kakek pun telah menceritakannya kepadaku. Padahal aku kangen sekali padanya. Kopi buatanmu segar sekali, Nini. Kau membuatku kangen. Iya, membuat diriku kangen pada buah tanganmu. Besok pagi aku ingin menikmati sayur bening bikinanmu. Iya, aku akan membuatkanmu, Kakang. Aku juga akan membuatkan sambal poka untukmu. Aku akan membuat sambal ranti. Pagi-pagi sekali, aku akan ke ladang di belakang rumah. Banyak ranti yang sudah tua. Pasti enak sekali. Iya, pasti enak sekali. Lebih-lebih kau sendiri yang membuatnya. Sayur bening, sambal ranti, dan nasi liwet. Enak sekali, enak sekali. Dan kalau kau mau, aku akan menyembelih ayam untukmu. Aku akan membuat ayam panggang untukmu, Kakang. Iya, kau ternyata tidak melupakan kesukaanku, Nini. Kakang, aku damai sekali berada dalam pelukanmu. Aku juga tentram apabila bersamamu, Nini. Rasa-rasanya beban yang berat dan menindih dalam hidupku. Lenyap. Ya, lenyap begitu saja setelah kita bersama berpelukan. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kakang, aku mau ikut kembali ke Mataram. Kau? Iya, kalau Kakang tinggal di sini hanya sebentar, aku lebih baik ikut kau. Di sini pun tak ada gunanya, Kakang, karena Sukmo juga pergi meninggalkan kita. Kalau itu yang menjadi pilihanmu, aku setuju-setuju saja. Bahkan aku senang sekali. Jadi, kau tidak marah seandainya aku kembali ikut ke Mataram? Mana mungkin aku marah kepadamu, Nini. Kau adalah belahan hatiku. Kau adalah belahan jiwaku. Kau perempuan yang bisa kupercaya. Kau adalah perempuan yang paling kucintai dan paling kukasihi. Nini, aku senang sekali. Lama sekali mereka tinggal diam dalam keheningan dan kesunyian. Malam semakin larut. Kiwarih dan istrinya akhirnya berbaring di tempat tidur. Mereka melepaskan kerinduan dengan tidur saling berpelukan, seakan tak ingin lepas lagi. Dan ketika malam semakin larut, aku akan mengajakmu mengembara ke awang-awang, meniti pelangi, dan tidak akan terbang melayang-layang melintasi cakrawala. Percayalah padaku, Nini Wari. Kau pasti akan bahagia apabila mau bersama-sama denganku. Kau sungguh gila, Kol Cokro. Aku ini sudah punya anak dan suami. Aku Masih ingin bersama seorang. Sandiwara Radio 91. Siapapun dirimu, aku tidak peduli, Nini Wari. Yang aku tahu, aku menyukaimu. Kol Cokro, antarkan aku pulang. Aku tak mau pergi jauh lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu tempat yang nyaman dan indah, Nini Wari. Aku akan membawamu ke sebuah telaga. Telaga yang luas dan bening sekali. Di dalam telaga itu banyak ikan-ikan yang tinggal. Dan kita bisa melihat dari atasnya. Kau pasti senang sekali apabila mandi di dalamnya. Sebab air telaga itu amat bening. Ya, bening sekali. Bisa menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak akan mengecewakan Nini Wari. Aku akan selalu memikirkan bagaimana agar kau senantiasa senang, agar kau senantiasa bahagia. Percayalah padaku. Mana mungkin aku percaya kepada Anda? Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kau selalu menggangguku. Mengganggumu? Aku tidak pernah merasa mengganggumu, Nini Wari. Aku hanya ingin menikmati dirimu,
memandang wajahmu yang cantik, melihat tubuhmu yang padat berisi, dan melihat lenggang jalanmu yang menawan hatiku. Kau sungguh gila kau, Joko. Iya, aku memang gila padamu. Aku memang edan. Aku memang kasmaran padamu, Niniwari. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Tidak mungkin melepaskan. Aku tidak mungkin membuang pisang yang telah kukupas. Ayo, aku harus menikmatinya, Niniwari. Kau gila. Kalau kau marah seperti itu, kau harus bercanda. Niniwari. Hei, Nini, bangun. Kau mimpi buruk? Kakak. Niniwari agak terkejut juga ketika suaminya membiarkannya memeluk. Ki Warih benar-benar membiarkan istrinya memeluknya, dan dia tidak menanggapi. Dia tidak memberikan tanggapan sedikit pun, bahkan melihatnya pun tidak mau. Takut sekali. Peluklah aku. Nini, siapa yang hadir dalam mimpi? Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kau marah padaku, Kakak? Iya. Kakak, aku hanya mimpi. Sebuah mimpi adalah lamunan panjang dari pengalaman nyata. Nini, bicaralah jujur kepadaku. Katakan, kau diapakan kalau Cokro? Seketika itu juga tubuh Niniwari menjadi lemas. Perlahan-lahan dia melepaskan kedua tangannya. Dia tidur terlentang di sisi suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar dan meliuk-liuk, hidungnya kembang kempis. Tatap matanya nanar memandang langit-langit kamar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.